Baik, saya akan melanjutkan tadi pada part sebelumnya. Kita masih pada materi Bluetooth dan pada bagian kekurangan yang ada pada Bluetooth. Sekarang kita masuk ke poin keempat, yaitu cukup banyak mekanisme keamanan yang harus diperhatikan untuk mencegah kegagalan pengiriman data atau penerima data maupun informasi. Jadi kita harus banyak yang harus diperhatikan dalam menggunakan Bluetooth untuk mencegah kegagalan pengiriman data atau penerima data maupun informasi. Kemudian kecepatan dalam transfer data tidak tetap tergantung dari perangkat yang dipakai untuk mengirim dan menerima data maupun informasi. Kecepatannya itu saat mengirim tidak selalu sama, tergantung perangkat yang dipakai, penerima atau pengirim. Kemudian kita lanjut fungsi Bluetooth. Nah, fungsi Bluetooth sendiri memiliki fungsi seperti mengirim dan menerima data atau file audio Bluetooth handsfree dan handphone, serta masih banyak lagi sebagai berikut ini. Seperti untuk mengirim dan menerima data file. Fungsi pertama dari Bluetooth adalah untuk mengirim serta menerima data atau file. Pengguna bisa memakai Bluetooth agar bisa mengirim file berupa dokumen, lagu, gambar, serta data lain antar handphone ke komputer atau komputer ke handphone. Kemudian untuk cara mengirimnya juga sangat mudah dilakukan, yakni seperti dengan mengaktifkan Bluetooth di setiap perangkat, kemudian cari perangkat Bluetooth. Kita harus mengaktifkan Bluetooth. Misalkan saya mengirim file dari handphone ke laptop, jadi kita harus aktifkan Bluetooth pada handphone, kemudian aktifkan juga Bluetooth pada laptop. Kemudian cari perangkat Bluetooth yang sudah tersedia, lalu hubungkan. Kita cari nama Bluetooth yang ada pada pengirim ini. Kan tadi saya mengirim dari handphone ke laptop, jadi kita harus cari nama Bluetooth yang ada pada handphone pengirim. Kemudian sesudah berhasil terhubung, maka Anda bisa dengan bebas untuk bertukar file atau data di antara berbagai perangkat tersebut. Jadi saat sudah terhubung, kita pilih apa yang kita mau kirim, data apa, informasi apa, gambarkah, atau dokumen, dan lain-lain. Kemudian langsung saja kita klik dan tunggu untuk proses pengirimannya. Kemudian nomor 2, audio Bluetooth handsfree serta handphone itu seperti fungsi Bluetooth berikutnya adalah untuk handsfree serta handphone. Dengan semakin berkembangnya keyboard serta mouse wireless, sekarang kita sudah mengetahui mouse itu ada yang tanpa kabel atau wireless. Jadi sangat mudah untuk digunakan, sangat praktis juga, maka juga semakin memudahkan Anda atau kita untuk bekerja dengan memakai komputer dan tidak perlu mengatur kabel lagi. Mouse itu menggunakan Bluetooth yang menggunakan wireless tadi, yang tanpa kabel itu. Kemudian nomor 3, untuk mencetak dokumen memakai wireless printer. Tidak hanya keyboard dan mouse yang sudah tidak memakai kabel, ada yang sudah tidak memakai kabel. Namun sekarang juga ada printer yang bisa menggunakan Bluetooth, yang dipakai hanya dengan mengaktifkan Bluetooth-nya. Dengan wireless printer ini, maka pengguna bisa semakin mudah dan menghemat waktu ketika mengerjakan tugas atau bekerja tanpa harus memasang kabel saat ingin mencetak dokumen. Kan kalau misalkan komputer sebelumnya yang bukan wireless, yang memakai kabel, kita harus mencolok ke laptop, kemudian harus terhubung colokannya juga ke printer agar intinya memakai kabel
untuk menghubungkan saat mencetak dokumen. Tapi sekarang semua itu bisa praktis dengan menggunakan printer wireless ini, hanya menggunakan Bluetooth-nya saja. Kemudian digunakan sebagai modem. Digunakan sebagai modem. Bluetooth juga bisa digunakan sebagai modem. Ini sangat membantu pengguna yang sering mengakses media sosial, browsing di internet, atau chatting. Untuk menggunakan Bluetooth sebagai modem, pengguna hanya perlu setting di komputer dan sudah bisa terhubung ke internet memakai media Bluetooth tersebut. Kita sangat dimudahkan menggunakan Bluetooth ini karena sudah dikembangkan, bisa menjadi modem, bisa ada pada printer wireless, keyboard, mouse, tapi juga pasti ada kekurangannya yang seperti tadi dijelaskan sebelumnya. Kemudian teknologi Bluetooth. Teknologi Bluetooth ini kita ulang lagi, Bluetooth itu adalah teknologi nirkabel di pita frekuensi ISM 2,45 GHz yang bisa digunakan untuk membentuk sebuah jaringan skala kecil, sedangkan untuk Bluetooth generasi pertama bisa berkomunikasi pada jangkauan sampai 10 meter, kategori kelas 2. Kemudian sementara untuk generasi yang kedua mempunyai jangkauan sampai 100 meter, kategori kelas 1. Berikut akan kami jelaskan tentang beberapa teknologi Bluetooth. Yang pertama itu Bluetooth Protocol Stack. Segala peralatan Bluetooth dari banyak vendor bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Maka tidak cukup hanya dengan melakukan spesifikasi sistem radio saja. Spesifikasi Bluetooth harus memuat protokol stack yang lengkap supaya bisa memastikan jika berbagai peralatan Bluetooth bisa saling mencari atau inquiry, bisa mengeksplor layanan yang sudah disediakan serta saling berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Kemudian Bluetooth radio adalah layar yang digunakan untuk modulasi serta demodulasi data untuk kebutuhan komunikasi. Baseband link controller adalah layar yang berguna untuk mengatur koneksi fisik atau flow control serta error connection serta sinkronisasi frekuensi hopping. Layar baseband akan mengatur koneksi synchronous connection oriented atau SCO untuk audio serta asynchronous connection atau ACL yang digunakan untuk data. LMP adalah layar yang berguna untuk mengatur serta konfigurasi koneksi menuju peralatan Bluetooth lainnya, termasuk juga autentikasi serta enkripsi. HCL adalah layar untuk memisahkan perangkat keras dari perangkat lunak serta diimplementasikan berupa perangkat lunak. L2CAP adalah layar yang berguna untuk melakukan multiplexing, segmentasi paket, dan juga reassembly. SDP adalah layar yang berguna untuk melakukan pencarian layanan di peralatan Bluetooth yang lain. RFCOMM adalah layar yang berguna untuk antar muka serial seperti RS232. Sedangkan OBEX adalah layar yang berguna untuk menyiapkan fasilitas transfer file atau objek. Sedangkan TSC adalah layar yang berguna untuk menyediakan kontrol signaling untuk panggilan suara serta data di antara peralatan Bluetooth. PPP, TCP, IP, WAP, dan UDP adalah layar yang dipakai untuk kebutuhan koneksi ke internetnya. AT Command adalah layar yang dipakai untuk